kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku.
Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba dalam malam pengajaran buat gereja GKB Trisi. Dan saya percaya malam hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang coba saya bawakan dengan sesederhana mungkin. Haleluya. Judul yang akan saya bawa yaitu penghibur yang dijanjikan membawa damai sejahtera. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita baru saja meninggalkan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan memperingati? Karena sesungguhnya bukan hari Kamis kemarin Yesus naik ke surga, tapi sudah naik beberapa ribu tahun yang lalu dan bertahta di sana. Haleluya. Sebab itu ada begitu banyak orang tidak tahu mau ngapain dia naik ke sana, saudaraku yang kasih. Dia mempersiapkan tempat bagi setiap kita dan dia berkata, saudara, dia akan kembali untuk menjemput kita ketika tempat itu telah siap untuk setiap kita. Nah, saudara, menjadi konfirmasi kenapa kematian menjadi hal yang tidak menakutkan bagi setiap orang percaya. Karena salah satu daripada bridge dan jembatan untuk bertemu dengan sang kekasih dan sang mempelai adalah lewat kematian. Yang kedua adalah lewat pengangkatan, saudara. Haleluya. Saya percaya ketika ada orang yang kita kasihi hilang dari tengah-tengah kita atau dipanggil, kita akan berduka. Tapi Alkitab berkata itu untuk sementara. Karena apa, saudara? Ada penghibur yang dijanjikan untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan itu menjadi judul malam pengajaran kita malam hari ini. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, bukan lamanya seseorang hidup. Bukan lamanya kita di dunia ini, saudara. Tapi apa dampak yang kita tinggalkan? Obituari dan legasi apa yang kita sudah torehkan atau tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini? Saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada saudara, pastikan ketika kita meninggal dunia, maka kita tersenyum dan orang menangis. Kenapa, saudara? Karena waktu kita lahir, kita sudah menangis dan orang tersenyum. Apa artinya, saudara? Waktu kita meninggal dunia kita tersenyum, kita sudah meninggalkan dampak. Dan kenapa orang menangis, saudara? Karena obituari yang kita torehkan dan kita tinggalkan itu sudah menjadi berkat bagi mereka dan semua orang-orang yang pernah menyaksikan kehidupan kita, dan ada legasi yang kita tinggalkan yang dahsyat. Saya ada teringat satu cerita lucu, saudara, di mana di satu tempat ada seorang bapak meninggal dunia. Dan biasanya, saudara, sebelum ke pemakaman, maka pemerintah setempat, katakan RW, akan didaulat untuk memberikan sepatah dua kata penghiburan. Nah, saudara, pendek cerita, MC memanggil RW tersebut, saudara. Dan RW ini datang, dia buka, saudaraku yang kekasih, kain penutup jenazah ini yang sudah dalam peti, dan dia gelengkan kepala. Dan saudaraku yang kasih, dia terdiam. Saudara tahu, tiba-tiba dia berkata dengan keheningan, saudara-saudara, pendek saja yang saya mau katakan. Bruce Lee yang pertama, jago karate, meninggal dunia juga. Orang hening semua, saudara. Karena orang menunggu arah kemana pembicaraan Pak RW ini, saudara. Dan dia berkata, yang kedua, Elvis Presley, jago nyanyi, meninggal dunia juga. Dan orang terdiam. Dan yang ketiga, dia katakan, saudara, Soekarno, jago orator, meninggal dunia juga. Saudaraku yang kekasih, tiba-tiba dia buka lagi, saudara, kain penutup jenazah ini, dan dia goyangkan kepalanya. Dan tiba-tiba dia berkata-kata dengan keras. Dia katakan, Elvis Presley, jago nyanyi, meninggal dunia juga.
Soekarno jago orator, meninggal dunia juga. Bruce Lee jago karate, meninggal dunia juga. Orang-orang hebat itu meninggal. Tiba-tiba dia dekati saudara peti jenazah itu. Dia angkat kembali saudara kain daripada penutup jenazah itu. Dan dia berkata, kalau yang 3 orang hebat itu meninggal, apalagi kurang ajar ini, katanya saudara. Ternyata bapak yang meninggal dunia ini punya hutang minuman keras dengan Pak RW ini saudara. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa mengucap syukur, terima kasih kembali kami dalam malam pengajaran ini. Sungguh Tuhan, kami berharap Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kami beberapa ribu tahun yang lalu, ingatkan kami Tuhan untuk satu hal, bahwa Engkau adalah penghibur dan Engkau adalah penggenapan janji yang diberikan Bapa Tuhan Yesus kepada setiap kami, untuk kami Bapa juga hidup dalam damai sejahtera karena penghibur, parakletos dan penolong itu sesungguhnya bukan Bapa kadang-kadang hadir dalam kehidupan kami, tapi Dia senantiasa hadir. Sebab itu hiburkan kami yang berduka, sehatkan kami Bapa yang sakit, Bapa bangkitkan kami yang suam hari-hari ini. Malam pengajaran ini Tuhan sungguh benar akan membukakan sesuatu bagi kami, arti daripada damai sejahtera, arti daripada penghibur, dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kami di hari Pentakosta. Tuhan ajar hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan secara sederhana. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami sambut pengajaran malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sedang menyongsong peringatan hari pencurahan Roh Kudus yang sering kita sebut adalah Pentakosta. Itu adalah 50 hari dari hari di mana Yesus menyerahkan nyawanya, dalam arti yaitu mati. Bapak Ibu yang kekasih, jujur kita masih dalam suasana berkabung. Karena kita tahu semua bahwa Ibu Gembala, istri daripada Pak Andreas, baru dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Nah, tidak kebetulan saudaraku yang kekasih, bahwa kita sedang juga menyongsong yang namanya yaitu Pentakosta, di mana Yesus menjanjikan saudaraku yang kekasih bagaimana Ia akan mengirim penghibur dan penolong kepada kita yang membawa damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saya lihat saudara, waktu Yesus pamit saudara kepada murid-muridnya, wajar sekali murid-muridnya gelisah dan gundah gulana. Kenapa saudara? Ada begitu banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka. Bagaimana nanti kami ke depannya, bagaimana kami bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, yang dahsyat yang pernah dilakukan Yesus. Karena kami tidak punya kuasa untuk itu. Mereka lupa saudaraku yang kasih. Makanya Yesus tahu ketika mereka gelisah, ketika mereka galau saudaraku yang kasih, jawabannya Yesus tahu. Dia langsung katakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia mengirimkan penolong dan penghibur yang lain. Istri saya pernah cerita saudara, ketika mereka berdua pergi ke Bangkok dengan Bu Neti. Ibu Neti membelikan beberapa barang kepada dia. Katakan saudaraku yang kekasih, baju. Dan saudara itu jumlahnya saudara lebih daripada 2 atau 3 saudara. Dan istri saya langsung berkata, banyak sekali Kak baju ini. Saudara tahu apa yang dikatakan Ibu Neti saudara? Dan itu membuat kita semua menangis saudara. Bu Neti berkata, ini sebagai kenang-kenangan, mana tahu nanti saya dipanggil Tuhan. Dan ini buat kamu supaya ada menjadi kenang-kenangan bagi kita. Nah, saudara, waktu kami membahas hal itu lagi sama istri saya beberapa hari yang lalu, kami menangis saudara. Kenapa saudaraku yang kasih? Ada begitu banyak kenangan, ada begitu banyak saudaraku yang kasih hal-hal yang dahsyat yang pernah kami lakukan. Sampai di FB saya kemarin saudara posting, ya kan,
bahwa setiap Selasa itu pagi beliau itu sudah kontak saya, hari ini kemana Royal. Pasti kita saudara ngopi, makan bareng dan sharing. Nah saudara perhatikan, saya kebayang murid-murid saudaraku yang kekasih pada saat Yesus pamitan Bapak Ibu jemaat GKB Trisi, dan mereka wajar kalau galau dan gelisah. Tapi saudara, saya hanya berkata kepada istri saya seperti ini, saudaraku yang kasih. Yesus pergi, bukan pergi tidak ada juntrungannya, bukan pergi ke tempat yang kita tidak tahu. Makanya Filipus dan Thomas, saudara, mereka disayangkan sekali sampai mereka gelisah dan ragu. Yang satu tidak tahu kemana Yesus pergi, dan yang satu tidak tahu, tidak kenal, saudaraku yang kasih, dengan yang namanya Bapa. Ternyata saudaraku yang kasih, hanya 2 bridge atau jembatan untuk kita menikmati surga atau tempat atau rumah yang disiapkan Bapa kepada kita, saudara. Yaitu yang pertama, kita harus mati, kita harus meninggalkan dunia. Yang kedua, saudara, yaitu pengangkatan. Nah, saudaraku yang kekasih, makanya dia, saudara, tahu sekali apa yang dialami oleh murid-muridnya. Dia mengerti sekali apa yang dimau murid-muridnya. Makanya dia langsung menjawab, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengirimkan penolong dan penghibur, Parakletos. Dan saudara memberikan kuasa itu untuk mereka bekerja dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Nah, masalahnya, apakah sesederhana itu, saudara, ketika Yesus meninggalkan mereka? Makanya firman Tuhan berkata, damai sejahteranya ditinggalkan. Ternyata kalau hanya ucapan saja, saudara, kalau hanya saudara tidak ada penegasan daripada narasi yang disampaikan, maka orang masih galau, saudara. Yesus, saudaraku yang kasih, menambahkan, dikatakan dia akan meninggalkan damai sejahteranya. Di mana ayatnya, saudara? Kita akan belajar bersama-sama dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan begini, saudara, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27-nya, damai sejahtera, ini dia, kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Dikatakan, saudara, ya kan, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada bedanya, saudara, dan dipertegas, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara, coba saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kininya, saudara. Dikatakan ayat 27-nya begini, saudaraku yang kasih, sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Nah, saudara, saya percaya ada begitu banyak kita, mungkin keluarga, mungkin jemaat, pengerja berkata, gimana ya after ditinggalkan ibu? Gimana ya setelah itu tugas-tugasnya nanti bagaimana? Penolong itu dikatakan dalam rumah tangga adalah seorang istri. Nah, saudara coba bayangkan ketika penolong itu harus meninggalkan sang suami, seperti yang baru Bapak Gembala kita, Pak Andreas, alami. Tapi penghiburannya hari ini kepada kita, dia memang bukan saja menjanjikan seorang penolong, tapi saudaraku yang kasih, lebih daripada itu ada penghibur yang kekal, yaitu Roh Kudus yang senantiasa dalam kehidupan kita. Saudara, ayat ini berkata, saudaraku yang kekasih, haleluya, iya kan? Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan
tinggalkan kepadamu. Jadi saudara, penolong dan penghibur, Parakletos itu saudara, bukan hanya menghibur, bukan hanya memberi kekuatan, tapi dia juga mengajarkan, dan lebih daripada itu, Yesus sendiri yang berkata, dia akan memberikan damai sejahtera dan akan meninggalkannya kepada kita. Damai sejahtera siapa saudara? Damai sejahtera yang daripadanya. Berarti saudara, kalau kita berbicara yang namanya penghibur yang dijanjikan, yaitu membawa damai sejahtera, maka ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita perlu jelaskan saudara, dari mana sumber damai sejahtera itu. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara kerja damai sejahtera tersebut. Yang ketiga, damai sejahtera itu bisa hilang apa tidak. Yang keempat saudara, pertanyaannya, apa dampaknya damai sejahtera itu terhadap orang lain dan diri saya pribadi. Haleluya. Ini yang penting saudara. Yang pertama sudah jelas bahwa Alkitab tadi berkata dari terjemahan Bahasa Indonesia masa kininya saudara, dikatakan, sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Haleluya. Nah, jadi sumbernya sudah jelas saudara. Sumber dari damai sejahtera yang ada pada kita saudara, yaitu adalah daripada Tuhan Yesus kita. Dalam pribadi yang ketiganya, yaitu adalah Roh Kudus. Blaise Pascal katakan saudara, ada satu dalam ruang hati kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun selain daripada diisi oleh Roh Kudus, yaitu damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara boleh beli mobil, saudara boleh beli apartemen, saudara boleh beli rumah, saudara boleh beli apapun kesukaan saudara, tapi saudara, loh hati kita yang paling dalam itu tidak akan pernah diisi bisa yang namanya damai sejahtera daripada dunia. Sebab itu dia berkata, Yesus berkata lewat penulis Yohanes ini, bahwa damai sejahtera yang diberikan dunia akan berbeda. Tahukah saudara, rancangan Allah bukan rancangan manusia. Jalannya Allah bukan jalannya kita, saudaraku yang kasih. Jadi berbeda jauh. Damai sejahtera yang sedang mau kita pelajari ini saudara, itu saudara berasal dari kata Ibrani yang disebut yaitu shalom. Artinya apa saudara? Sehat walafiat, utuh dalam keadaan baik, dan saudara tidak robek. Artinya, itu shalom. Kata Yunaninya adalah airen, saudaraku yang kasih. Tulisannya adalah airene, saudara. Yaitu apa? Peace, damai saudara. Nah, ini dia saudara. Jadi jelas, shalom yang berasal daripada Tuhan itu adalah bersumber juga daripada Tuhan. Apa bukti saudaraku yang kasih bahwa itu ada di dalam kita? Sebagaimanapun kita berdukanya, sebagaimanapun kita mempunyai masalah yang besar, sebagaimanapun saudara badai menghantam kita, lihat orang-orang percaya selalu saudara ketika bertemu menyapa orang lain, pembukaan pembicaraan, pembukaan sharing saudara, selalu mengatakan shalom. Itu bukti saudaraku yang kasih, shalom yang ada pada kita, sumbernya, kapalenya adalah daripada Roh Kudus atau Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, yang menarik, tadi ada kata-kata saudara, damai sejahtera yang daripada dia yang ditinggalkannya kepada kita akan jauh berbeda saudara dengan damai sejahtera yang coba diberikan dunia. Ternyata saudara, Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata begini, dan ini menjadi reason atau alasan kenapa menjadi ada titik pembedanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata jelas jauh berbeda saudara. Haleluya. Kenapa? Ternyata damai sejahtera, shalom, airen yang daripada Tuhan itu berbeda jauh. Sebab apa saudara? Ternyata yang daripada dia itu bisa melampaui segala akal, memelihara hati kita dan pikiran. Kenapa saudaraku yang kasih? Makanya jadi asik, jadi luar biasa. Lihat saudara, kita bisa merasakan sedalam apapun duka kita, sejauh apapun persoalan kita, seberat apapun permasalahan kita, sedahsyat apapun badai yang kita hadapi saudara. Kenapa kita masih bisa katakan shalom? Ternyata bisa damai sejahtera itu melampaui
melampaui segala akal, dan saudara memelihara hati kita dan pikiran kita. Nah, saudara lihat baik, ada begitu banyak orang di luar sana bisa beli sesuatu untuk mendamaikan mereka, saudara, tapi itu tidak pernah bisa melampaui akal, pikiran, dan memelihara hati mereka. Makanya saudaraku yang kasih gitu, dia bosan dengan barang itu, saudara, dia kehilangan lagi damai sejahtera tersebut. Haleluya. Akan berbeda jauh dengan kita. Karena apa, saudara? Damai sejahtera bukan saja bersumber dari Allah, tapi dia tinggal tetap di dalam kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Makanya saya mau berkata, saudara, kalau yang ketiga saya bahas, damai sejahtera itu bisa hilang nggak, Pak? Kan berbeda daripada apa yang diberikan dunia. Saya mau berkata kepada saudara, jelas saudaraku yang kasih, damai sejahtera itu tidak akan pernah bisa hilang. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara, kenapa saya bertanggung jawab berkata bahwa damai sejahtera itu tidak bisa hilang? Saudara perhatikan baik ya, slide berikut ini. Karena cara kerjanya adalah internal, bukan eksternal, saudaraku yang kasih. Haleluya. Iya kan? Nangkap saudara maksud saya? Iya. Karena internal, damai sejahtera daripada Tuhan itu, Roh Kudus itu senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada persoalan-persoalan eksternal, ketika ada persoalan-persoalan dari luar, saudara, itu tidak akan pernah menghilangkan damai sejahtera yang ada pada kita. Tapi hanya sedikit mengganggu, saudara, hanya sedikit membuat kita gelisah. Waktu Yesus mau ditangkap, saudara, apakah dia tidak gelisah? Tapi Alkitab tidak menuliskan dia kehilangan damai sejahtera. Maka saya mau berkata kepada saudara, alangkah salahnya kalau ada orang yang berkata kehilangan damai sejahtera, saudara. Yesus lihat buktinya. Dia cepat-cepat berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena dia terlebih dahulu meminta cawan itu diambil daripadanya. Dia tahu, saudara, bahwa ada Parakletos, bahwa ada penghibur, bahwa ada penolong yang bisa dimanifestasikan dalam kehidupannya. Makanya dia closing, saudaraku yang kasih, statementnya dan berkata, saudara, kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Haleluya. Nah, saudara, damai sejahtera itu tinggal karena cara kerjanya, saudara, yaitu internal. Haleluya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan eksternal, saudaraku yang kasih, itu tidak akan menghilangkan damai sejahtera. Cuma sedikit membuat kita terganggu. Haleluya. Yesaya 32 ayat 17. Ini saudara yang menjawab pertanyaan kita. Damai sejahtera yang ada pada kita senantiasa ini bisa hilang atau tidak? Kita sudah tahu, saudara, sumbernya. Kita sudah tahu, saudara, cara kerjanya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara, damai sejahtera yang diberikan kepada kita memang harus kita tumbuh kembangkan. Haleluya. Dengan apa, saudara? Dengan kebenaran. Makanya Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, pikirkan yang benar, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan kebajikan dan yang lainnya, saudaraku yang kasih. Kalau itu terus kita konsumsi, kita tambah-tambahkan, saudaraku yang kasih, kepada damai sejahtera yang sudah diberikan saudara, maka itu terus bertumbuh. Ketika ada masalah daripada eksternal, ada problema, ada yang mengganggu, ada yang coba membuat kita berduka yang berlarut-larut, maka dia akan kalah. Karena apa, saudara? Dia terus bertumbuh. Saudara, yakinlah, saudara, pertumbuhan saudara akan mengalahkan hal-hal yang menghalangi setiap pertumbuhan tersebut. Kalau bisa saya analogikan, ada sebatang pohon yang dikelilingi ilalang, maka saya pastikan, saudara, ilalang itu tidak akan pernah bisa menghalangi yang namanya pertumbuhan pohon tersebut. Nah, siapa pohon itu, saudara? Kita analogikan sebagai damai sejahtera yang ada pada kita. Artinya bahwa damai sejahtera yang ada tinggal kepada kita, yang internal, tidak akan pernah bisa dipengaruhi masalah-masalah yang coba menekan kita dari luar. Apapun itu, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang menjamin damai sejahtera tersebut. Konfirmasinya bagi kita, saudara, berikutnya lewat Yesaya 32:17 ini, bahwa damai sejahtera yang tinggal kepada kita tidak bisa hilang. Ya,
cuma ada kalanya mengganggu ketenangan dan mengganggu ketentraman kita. Haleluya. Kak Neti bukan istri saya, cuma kakak ipar saya. Saudara, jujur, beberapa hari ketika dia sakit itu mengganggu yang namanya ketenangan. Saudara, kita tidur nggak tentram, makan nggak enak, dan segala macam. Tapi saya dan keluarga serta semua keluarga besar kami bisa buktikan, saudaraku yang kasih, bahwa kami tidak kehilangan damai sejahtera. Haleluya, kami bisa sukacita dalam kedukaan. Dan itu yang menjadi KKR, yang menjadi saudara berkat bagi orang lain. Kenapa saudara? Memang kami saudara sudah menyerahkan kakak yang kami kasihi. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan sama prinsipnya dan perasaannya seperti yang kami rasakan hari ini. Tapi kita sama-sama tidak kehilangan damai sejahtera. Sebab itu saya mau berkata saudara, kita mengerti malam hari ini dari mana sumber damai sejahtera, cara kerjanya, bisa hilang atau tidak. Haleluya. Ada dua saudara, pentingnya kita membangun dan menumbuh kembangkan damai sejahtera yang ada pada kita itu dengan kebenaran. Untuk apa saudara? Untuk orang lain yang saya sebut secara korporat, dan untuk saudaraku yang kasih pribadi kita yang saya sebut personal. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya. Jadi saudara, untuk korporatnya, untuk orang lain, memang kita dipanggil saudaraku yang kekasih untuk menjadi peacemaker. Haleluya. Nah itu dia kata yang paling tepat. Tuhan Yesus punya rencana. Kenapa dia meninggalkan yang namanya damai sejahtera? Dia meninggalkan Parakletos, Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong tersebut. Ternyata supaya kita bisa menjadi dampak bagi tubuh Kristus yang saya sebut adalah korporat. Di mana itu saudara? Di dalam kerajaan Allah yang ada di antara kita, saudaraku yang kekasih. Saya pernah berkata kepada saudara, Lukas 17, 20-21 berkata, kerajaan Allah itu ada di antara kita. Apa saja yang ada di antara kita, tubuh Kristus saudara? Ada keluarga, ada komunitas, ada gereja saudara. Supaya kita berdampak di sana, saudaraku yang kasih. Bagaimana kita bisa melayani di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia kalau kita saudara tidak menjadi orang-orang yang damai. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang bisa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yesus mau, Tuhan kita mau kita menjadi orang-orang seperti itu. Sebab itu saya mau berkata, waktu murid-murid mau ditinggalkan, yang paling besarnya masalah mereka adalah apa? Saya katakan tadi di awal saudara. Mereka gelisah dan galau bukan saja karena berpisah sama Yesus, karena mereka sudah biasa nyaman saudara. Sudah biasa saudaraku yang kasih dimasakkan ikan, baju mereka dilondrikan. Itu pakai istilah saya saudara. Ya kan, Alkitab tidak catat. Haleluya. Dengar baik, ternyata ketakutan mereka, kegelisahan mereka, mereka ragu tidak ada kuasa lagi untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Di mana saudaraku yang kasih, mereka bisa melakukan mujizat. Makanya lihat, Pentakosta yang kita sebut, Yesus menjanjikan, memberikan kuasa, memberikan mandat kepada kita. Ingat, di atas dia memberikan kuasa, di bawah dia memberikan mandat saudara. Makanya di tengahnya saya katakan ada God's expectation. Itu apa? Ekspektasinya Tuhan. Untuk apa saudara? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, untuk supaya kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu yang saya sebut tubuh Kristus. Itu korporatnya. Yang kedua, dampaknya bagi setiap kita apa saudara? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Perhatikan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah saudara, rancangannya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan.
Nah, itu bukti saudara, Yesus tidak pernah, Tuhan kita tidak pernah mau yang namanya menghancurkan damai sejahtera yang ditinggalkan kepada kita. Makanya dia sebut saudara lewat Yeremia bahwa ia tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Haleluya. Nah saudara, rancangan damai sejahtera. Iya kan? Saudara, bukan kecelakaan. Jadi dia menjamin damai sejahtera itu saudara. Untuk apa saudara? Dia katakan dia tinggalkan damai sejahtera itu. Ternyata damai sejahtera mengambil andil saudara untuk kehidupan masa depan kita personal. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Pilih saudaraku yang kasih. Menjadi manusia yang madesu, masa depan suram, atau menjadi manusia yang pakai istilah saya, manusia yang mapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Mapan di sini bukan kaya, saudara. Lihat saudara slide saya ini. Manusia yang mapan itu bukan kaya, tapi manusia yang bisa melihat ke depan sana. Makanya foto di slide saya ini, manusia yang bisa melihat visi ke depan sana, bisa melihat hal-hal yang dahsyat ke depan sana. Sebab itu saya mau berkata, orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus, sudah lahir baru dan dibaptis, apalagi sudah ada baptisan Roh Kudus, maka saya mau berkata saudara, engkau bukan saja konsen di speaking in tongues, glosolali dan senolali, lesona dan glosa saudara. Karena apa? Saya tidak anti daripada bahasa roh. Karena ada sekarang oknum-oknum juga sudah memakai bahasa roh hanya sebagai aksesoris, tapi tanpa pertumbuhan, tanpa damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Haleluya. Nah saudara, perhatikan, itulah perbedaan kita di mana Pentakosta yang kita maksudkan gereja lahir baru dengan Pentakosta yang disebut oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, saudaraku yang kasih, mengenal Pentakosta hanya sebatas ada perayaan yang namanya Hari Raya 7 Minggu. Yang kedua ada Hari Raya Buah Bungaran. Yang ketiga saudara, yaitu mereka memperingati bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk menggantikan 2 loh batu yang pernah dipecahkannya karena marah kepada orang Israel yang menyembah penyembahan berhala saudara. Musa disuruh memahat kembali 2 loh batu dan saudara Tuhan, saudara mencatatkan kembali hukum-hukumnya yaitu di dalam 2 loh batu tersebut. Yang saya sebut ketiga saudaraku yang kasih ritual tersebut adalah mereka memperingati ritual agama setiap yang disebut Pentakosta. Tapi berbeda dengan kita gereja lahir baru saudara. Yang kita sebut Pentakosta adalah apa saudara? Ada kuasa yang dicurahkan kepada kita, ada mandat saudaraku yang kekasih yang diberikan kepada kita, tapi di tengahnya saya mau berkata, ada God's expectation. Ada saudaraku yang kekasih ekspektasinya Tuhan kepada kita supaya kita menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Hello, speaking in tongues, bahasa roh itu hanya tanda pertama. Tuhan Yesus tidak hanya punya pengharapan kita bahasa roh. Saya takut dan khawatir hari-hari ini saudara. Iblis dan setan berkata kepada kita, bahasa roh nggak apa-apa. Perjamuan kudus waktu memperingati Pentakosta nggak apa-apa. Ya kan, ke gereja nggak apa-apa. Ibadah nggak apa-apa. Haleluya. Dia bilang konsen sama itu saja. Tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa, tapi untuk berbuah sebentar dulu. Saya khawatir setan berkata begitu. Saudara, gelombang Pentakosta terus terjadi. Mulai daripada Azusa Street saudara, William Seymour, sampai saudaraku yang kasih di Topeka, Kansas, saudara. Seorang Agnes, saudaraku yang kasih, yang pertama kali berbahasa roh di sana. Saudara, itu keren dan dahsyat. Ternyata Yesus, ternyata saudara Bapa di surga tidak mau kita hanya berhenti di situ. Dia mau kita berbuah. Dia mau kita pergi dengan kuasa yang ada pada kita, yang lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia itu. Untuk apa saudara? Berbuah, memenangkan jiwa-jiwa. Jadi ada perbedaannya saudara. Orang Yahudi hanya memperingati yang pertama saudaraku yang kasih, yaitu Hari Raya 7 Minggu. Yang kedua saudara, mereka memperingati Hari Raya Buah Bungaran. Yang ketiga saudara, mereka hanya memperingati saudara bagaimana Musa menerima dan mengerjakan kembali 2 loh batu yang pernah dipecahkan dan Tuhan gantikan saudaraku yang kekasih. Tapi berbeda dengan gereja lahir baru hari ini. Bagaimana kita
kita memaknai, saudaraku yang kekasih, yaitu Pentakosta yang kita sebut adalah pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Dia bukan saja menjanjikan penghibur kepada kita, tapi ada damai sejahtera yang luar biasa. Apa pesan profetiknya kepada kita di Pentakosta ini, saudara? Waktu kita dicurahkan yaitu Parakletos dan penghibur, dan setelah kita memiliki damai sejahtera, saudara, harusnya akan berbeda. Kita lihat, saudaraku yang kasih, Keluaran 34 ayat 22 berkata begini. Haleluya. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dan kamu harus ingat untuk merayakan hari raya 7 minggu, dalam kurung hari raya Pentakosta, hari raya buah bungaran, hari raya panen pertama dalam kurung, dan hari raya memasukkan hasil tuaian pada pergantian tahun. Haleluya. Nah, saudara bisa nanti baca ayat sebelumnya bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk kembali membuat 2 loh batu yang dipecahkannya tersebut. Tapi berbeda, saudara, dengan Pentakosta yang dimasuk gereja lahir baru seperti gereja saudara dan saya. Dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat yang kelima, tetap dari terjemahan firman Allah yang hidup. Pada hari itu banyak orang Yahudi yang saleh berada di Yerusalem. Mereka berasal dari berbagai negeri untuk mengikuti apa? Upacara keagamaan. Ini yang saya sebut, saudara, berbeda. Yang satu, saudaraku yang kasih, hanya mengikuti ritual agama, yaitu hari raya 7 minggu. Yang kedua, saudaraku yang kasih, hari raya panen buah bungaran. Yang ketiga, saudara, mereka menerima yang namanya 2 loh batu kembali daripada Tuhan, karena Musa pernah memecahkannya karena dia marah kepada bangsa Israel yang menyembah berhala. Tapi lihat, gereja lahir baru, saudara dan saya, beda, saudara. Ya kan, kita memperingati Pentakosta, memang ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, ada kuasa, ada mandat, dan saya mau katakan Tuhan punya ekspektasi buat kita untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Haleluya. Nah, saudara, waktu orang-orang Yahudi berkumpul untuk merayakan ritual agama mereka, Tuhan Yesus mengambil momentum untuk mencurahkan rohnya kepada setiap orang-orang yang percaya pada saat itu. Pesan profetiknya kepada kita hari ini lewat malam pengajaran ini, Tuhan tidak hanya mau, saudara, kita melakukan ritual-ritual agama, tapi Tuhan mau kita pergi dan menghasilkan buah, dan kita memenangkan jiwa-jiwa lewat Roh Kudus, lewat kuasa, lewat mandat yang ada pada kita. Iblis coba, saudara, hilangkan awareness, ya kan, kesadaran kita akan kuasa tersebut. Iblis coba, saudara, hilangkan understanding kita, pemahaman tentang mandat dan expectation tersebut, supaya kita menjadi orang yang tidak maksimal dalam panggilan kita. Sebab itu, saudaraku yang kasih, hari ini saya mau berkata kepada saudara, pakai, saudaraku yang kasih, penghibur, pakai penolong, pakai damai sejahtera itu, pakai, saudaraku yang kasih, kuasa itu. Ingat, dia punya mandat kepada kita, pergi jadikan semua bangsa itu menjadi amanat agung, dan dia suruh kita dengan kuasa yang ada, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, supaya kita pergi untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kiranya pengajaran malam hari ini bisa membawa kita kepada pengertian yang baru, supaya kita menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Ingat, sekali lagi saya katakan, tidak salah dengan yang namanya bahasa roh. Tapi ingat, itu cuma tanda awal. Selanjutnya, ia mau mandatnya kita eksekusi menjadi saksi. Haleluya. Bukan sekedar speaking in tongues, glosolali dan senolali, lesona, dan saudaraku yang kekasih, glosa, yaitu bahasa roh. Tapi akan ada, ya kan, orang-orang yang mengeksekusi mandat yang diberikan kepada kita. Saya berdoa kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa bukan hanya kita dengar, tapi kita lakukan
dan kita maknai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini saya rindu untuk kita yang sudah penuh Roh Kudus. Mari kita mengangkat tangan kita, buka hatimu saudara. Dan bagi engkau yang belum penuh Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Karena kita percaya lewat media ini pun Roh Kudus hadir di hatimu. Dan dia bisa menjamah engkau dan memenuhi engkau hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan kepada dirimu, penghibur dan damai sejahtera itu yang dijanjikan tersebut sudah ada dalam hati kita, itu tidak akan pernah bisa hilang dan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita karena dia internal bukan eksternal. Sebab itu apapun problema, apapun permasalahan, apapun Bapak intimidasi, apapun ketertekanan, apapun badai yang sedang kami hadapi, apapun duka yang sedang kami hadapi, kami percaya itu tidak akan pernah menghilangkan damai sejahtera kami. Kadang kami Bapak terganggu, kadang kami Tuhan Yesus terganggu, kadang kami Roh Kudus kurang tenang dan tidak menjadi tentram. Ampunkan kami. Hari ini kami akan menang karena damai sejahtera itu tinggal kepada kami. Mari saudaraku yang kasih, waktu hamba, waktu saya berdoa, engkau yang sudah penuh dengan Roh Kudus, engkau boleh berbahasa roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua yang mendengarkan firman di malam pengajaran ini. Kalau ada teman-teman kami yang mengangkat tangan, rindu Bapa, haus akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jamah mereka malam hari ini. Bapa mengalir kepada mereka Roh Kudus. Mereka menerima Tuhan. Haleluya. Hiburkan kami yang berduka. Karena damai sejahtera itu tinggal kepada kami. Roh Kudus yang adalah penghibur dan parakletos siap menghibur setiap kami yang berduka malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba sudah selesai. Bapa mengalirkan dan memberikan pengajaran malam hari ini lewat kebenaran firman. Kami percaya selama malam pengajaran ini Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman malam hari ini bisa mengubahkan mindset, mentality, bahkan lifestyle kami untuk dapat mengkampanyekan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Doa kami buat hamba-Mu Pak Andreas dan keluarga. Tolong dia Tuhan, terus kuatkan, hiburkan dia. Roh Kudus, Parakletos, penghibur dan penolong yang kekal itu senantiasa ada dalam kehidupannya. Anak-anaknya berikan kekuatan, bahkan jemaat yang ditinggalkan ibu kekasih mereka menjadi jemaat-jemaat yang dapat meneruskan apa yang menjadi obituari daripada ibu gembala mereka. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, pelayan dan jemaat Tuhan GKB Trisi. Terima kasih untuk sudah menyaksikan malam pengajaran ini. Sampai bertemu kembali dalam malam pengajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sukacita, karena damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. God bless you all.